Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Fiska Apriliana NPM 18040410069, mahasiswi semester 6 jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang sejarah uang dan konsep uang. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah fiskal dan moneter yang diampu oleh Bu Selvia Nuryasari, MEI. Yuk kita simak video selanjutnya. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Masing-masing individu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Dalam periode uang dikenal sebagai periode prabater ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Namun seiring berkembangnya pertambahan populasi manusia, maka dibutuhkan langkah ke depannya untuk lebih dapat meningkatkan usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu sistem pertukaran barang dan jasa sangat diperlukan guna memudahkan proses pemenuhan kebutuhan hidup tersebut. Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam satu sistem ekonomi dan sulit digantikan dengan variabel lainnya. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam suatu sistem ekonomi. Sepanjang sejarah keberadaannya, uang memainkan peranan penting dalam perjalanan kehidupan modern. Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Uang dalam sistem ekonomi memungkinkan perdagangan berjalan secara efisien. Pada awalnya, fungsi uang masih pada fungsi utamanya yaitu sebagai alat tukar. Namun dalam perkembangannya, fungsi utama itu mulai mengalami pergeseran. Sistem ekonomi kapitalis memandang fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar, namun juga dijadikan sebagai sebuah komoditas, sehingga uang bisa diperjualbelikan. Sedangkan dalam konsep keuangan modern yang diajarkan oleh kaum kapitalis dan sosialis, uang menjadi objek perdagangan. Namun dalam pandangan Islam, fungsi uang tidak diperbolehkan sebagai sebuah komoditas karena uang berfungsi sebagai alat tukar. Sekarang ini telah banyak perkembangan baru yang berhubungan dengan bidang ekonomi seperti masalah mata uang, konsep tentang mata uang, akad transaksi perdagangan, dan lain sebagainya. Namun demikian, hal tersebut masih perlu dikaji secara lebih lanjut. Sebab aspek-aspek tersebut belum tentu sesuai dengan prinsip atau kaidah ekonomi Islam. Berdasarkan uraian di atas, maka saya sebagai pemakala akan membahas tentang sejarah uang dan konsep uang. B. Rumusan masalah. 1. Jelaskan tentang pengertian uang dalam Islam. 2. Bagaimana perkembangan sejarah uang. 3. Bagaimana asal-usul dan pentingnya uang. 4. Jelaskan perkembangan uang di berbagai bangsa. 5. Jelaskan tentang fungsi uang dalam Islam. 6. Jelaskan tentang konsep uang. 7. Apa perbedaan konsep uang dalam Islam dan konvensional. C. Tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui penjelasan mengenai uang dalam Islam. 2. Untuk mengetahui penjelasan mengenai perkembangan sejarah uang. 3. Untuk mengetahui penjelasan mengenai asal-usul dan pentingnya uang. 4. Untuk mengetahui penjelasan mengenai uang di berbagai bangsa. 5. Untuk mengetahui penjelasan mengenai fungsi uang dalam Islam. 6. Untuk mengetahui penjelasan mengenai konsep uang. 7. Untuk mengetahui penjelasan mengenai perbedaan konsep uang dalam Islam dan konvensional. D. Uang di berbagai bangsa. 1. Uang pada bangsa Lydia. Bangsa Lydia adalah orang-orang yang pertama kali mengenal uang. Uang pertama kali muncul di tangan para pedagang ketika mereka merasakan kesulitan dalam jual beli sistem barter. Lalu mereka membuat uang pada tahun 570 sampai 546 sebelum Masehi. Negara berkepentingan mencetak uang. Pertama kalinya masa ini terkenal dengan mata uang emas dan perak yang halus dan akurat. 2. Uang pada bangsa Yunani. Bangsa Yunani yang membuat uang komoditas sebagai utensil money dan koin-koin dari perunggu. Kemudian mereka membuat emas dan perak yang pada awalnya beredar di antara mereka dalam bentuk batangan. Sampai masa dimulainya percetakan uang pada tahun 406 sebelum Masehi, mereka mengukir di uang mereka untuk berhala, gambar-gambar pemimpin, dan mengukir nama negeri di mana uang dicetak. Mata uang utama mereka adalah drachma yang terbuat dari perak. 3. Uang pada bangsa Romawi. Bangsa Romawi pada masa sebelum abad ketiga sebelum Masehi menggunakan mata uang yang terbuat dari perunggu yang disebut aes atau aes signatum aes rude. Mereka juga menggunakan mata uang
koin yang terbuat dari tembaga. Orang yang pertama kali mencetak uang adalah Servius Tullius yang dicetak pada tahun 269 sebelum Masehi. Kemudian pada tahun 268 sebelum Masehi, mereka mencetak denarius dari emas yang kemudian menjadi mata uang utama Imperium Romawi. Di atas uang itu, mereka cetak ukiran bentuk-bentuk dewa dan pahlawan-pahlawan mereka, hingga masa Julius Caesar yang kemudian mencetak gambarnya di atas uang tersebut. 4. Uang pada masa Persia. Bangsa Persia mengadopsi percetakan uang dari bangsa Lydia setelah penyerangan mereka pada tahun 546 sebelum Masehi. Uang dicetak dari emas dan perak dengan perbandingan 1:13,5. Suatu hal yang membuat naiknya emas dan perak, mata uangnya adalah dirham perak, betul-betul murni. Ketika sistem kenegaraan mengalami kemunduran, mata uang mereka pun ikut serta mundur. 5. Uang dalam pemerintahan Islam. A. Uang pada masa kenabian. Bangsa Arab di Hijaz pada masa jahiliyah tidak memiliki mata uang sendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa dinar dan dirham emas Hercules, Bizantium dan dirham perak dinasti Sasanid dari Irak, dan sebagian mata uang bangsa Himyar dan Yaman. Penduduk Mekah tidak memperjualbelikan barang kecuali dengan emas yang tidak ditempa dan tidak menerimanya, kecuali dengan ukuran timbangan. Mereka tidak menerima dalam jumlah bilangan. Hal ini disebabkan beragamnya bentuk dirham dan ukurannya, serta munculnya penipuan pada mata uang mereka, misalnya nilai yang tertera melebihi dari nilai sebenarnya. Nabi menyuruh penduduk Madinah untuk mengikuti ukuran timbangan penduduk Mekah ketika melakukan interaksi ekonomi dengan menggunakan dirham dalam jumlah bilangan, bukan ukuran timbangan. B. Uang pada masa Khulafah Rasyidin. Ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, beliau tidak melakukan perubahan terhadap mata uang yang beredar, bahkan menetapkan apa yang sudah berjalan dari masa Nabi SAW. Begitu juga ketika Umar bin Khattab dibaiat sebagai khalifah. Karena beliau sibuk melakukan penyebaran Islam ke berbagai negara, beliau menetapkan persoalan uang sebagaimana uang sudah berlaku. C. Pada masa dinasti Muawiyah. Percetakan uang pada masa dinasti Muawiyah masih meneruskan model Sasanid dengan menambahkan berbagai kalimat tauhid seperti pada masa Khulafatur Rasyidin, pada masa Abdul Malik bin Marwan pada tahun 78 Hijriah. Beliau membuat mata uang Islam yang memiliki model tersendiri. Dengan adanya pencetakan mata uang Islam, mampu merealisasikan stabilitas politik dan ekonomi, mengurangi pemalsuan dan manipulasi terhadap mata uang. D. Uang pada masa dinasti Abbasiyah dan sesudahnya. Pada masa ini, percetakan masih melanjutkan cara dinasti Muawiyah. Pada masa ini ada dua fase dalam pencetakan uang, yaitu fase pertama menjadi pengurangan terhadap ukuran dirham, kemudian dinar. Fase kedua, ketika pemerintah melemah dan para pembantu dari orang-orang Turki campur tangan dalam bentuk urusan negara. Pembiayaan semakin besar, orang-orang mulai dibuai kemewahan sehingga uang tidak lagi mencukupi kebutuhan. Pada masa pemerintahan Mamalik, percetakan uang tembaga atau fulus menjadi mata uang utama. Sedangkan percetakan dirham dihentikan karena beberapa sebab. Penjualan perak ke negara-negara Eropa, impor tembaga dari negara-negara Eropa semakin bertambah. Akibat dari peningkatan produksi pertambangan di sebagian besar wilayah Eropa, meningkatnya konsumsi perak untuk pembuatan pelana dan bejana. E. Fungsi uang dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, uang adalah uang, bukan kapital. Karenanya, fungsi uang di sini sebenarnya hanya digunakan untuk motif transaksi dan motif berjaga-jaga dan merupakan public goods, yaitu uang menjadi milik pribadi namun juga dapat menjadi milik umum dalam suatu peredaran perekonomian. Selain itu, uang juga diposisikan sebagai sarana penukar dan penyimpan nilai, bukan sebagai barang dagangan atau komoditas. Secara umum, dalam ekonomi Islam, uang memiliki 4 fungsi utama, yaitu 1. Alat tukar, yaitu uang dapat digunakan untuk membeli semua barang dan jasa yang ditawarkan. 2. Satuan hitung, yaitu uang berfungsi sebagai satuan hitung yang menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang diperjualbelikan. 3. Alat penyimpan kekayaan, yaitu penyimpan sejumlah kekayaan senilai uang yang disimpan. Uang yang disimpan dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening. Namun uang ada penyimpan nilai yang tidak sempurna. Jika harga meningkat, jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu akan turun. Memegang uang biasanya memiliki beberapa motif, antara lain A. Memudahkan bertransaksi yang ditentukan oleh tingkat pendapatan seseorang. B. Berjaga-jaga yang juga ditentukan oleh tingkat pendapatan seseorang. 4. Standar pencicilan utang,
yaitu uang yang dapat mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang baik secara tunai maupun angsuran. Dengan adanya uang dapat secara mudah diketahui berapa besar nilai utang piutang yang harus diterima atau dibayar sekarang atau di masa yang akan datang. F. Konsep uang. 1. Konsep uang dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang itu adalah uang. Uang bukan kapital. Dalam Islam tidak dikenal dengan money demand of speculation, karena spekulasi tidak diperbolehkan. Kebalikan dari sistem konvensional yang memberikan bunga atas harta, Islam malah menjadikan harta sebagai objek zakat. Konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat atau money is public goods. Uang adalah flow concept, sehingga harus selalu berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomiannya. Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak berjalannya perekonomian dengan baik. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya, proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Di samping itu, penumpukan uang atau harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus, dan malas beramal, zakat, infak, dan sedekah. Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya, Islam melarang penumpukan atau penimbunan harta, memonopoli kekayaan. Abdurrahman Karim mengatakan bahwa dengan konsep yang dikemukakan dalam ekonomi Islam tidak jelas. Istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional artinya secara bolak-balik atau interchangeability, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital. Dalam Islam tidak dikenal dengan adanya time value of money. Yang dikenal adalah economic value of money, of time. Keuntungan bukan saja keuntungan di dunia, namun yang dicari adalah keuntungan untuk dunia dan akhirat. Oleh karenanya, pemanfaatan waktu itu bukan saja harus efektif dan efisien, namun ia juga harus didasari keimanan. Keimanan inilah yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat. Sebaliknya, keimanan yang tidak mampu mendatangkan keuntungan di dunia berarti keimanan yang tidak diamalkan. Dan dalam Al-Quran disebutkan nilai waktu termasuk nilai ekonomi waktu ditentukan oleh keimanan, amal baik, saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan kesabaran. 2. Konsep uang dalam konvensional. Ekonomi konvensional menjelaskan bahwa uang secara interchangeability atau bolak-balik, yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai kapital. Namun seringkali uang diidentikan dengan modal atau kapital. Ekonom barat juga terdapat perbedaan dalam mengartikan uang. Konsep Irving Fisher, uang atau modal bersifat flow concept. Sedangkan Cambridge School atau Marshall Pigou mengartikan uang sebagai stock concept. Uang dianggap sebagai private goods. Dalam ekonomi konvensional, konsep uang time value of money merupakan nilainya uang yang bertambah karena perjalanan waktu, bukan didasarkan pada aktivitas ekonomi apa yang dilakukan. Time value of money dilatar belakangi oleh adanya anggapan hilangnya pemilik modal akan biaya kesempatan atau opportunity cost pada saat ia meminjamkan uang kepada pihak lain, sehingga pemilik modal membebankan nilai presentasi tertentu sebagai kompensasinya. G. Perbedaan konsep uang dalam Islam dan konvensional. Aspek pertama, fungsi. Secara konvensional, uang sebagai komoditas. Uang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan ataupun uang juga dapat disewakan atau leasing. Secara Islam, uang sebagai alat tukar. Uang bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan dan uang juga tidak dapat disewakan. Uang digunakan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Aspek kedua, substansi. Secara konvensional, uang seringkali diidentikan dengan modal atau kapital. Seringkali istilah uang diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital. Secara Islam, uang berbeda dengan modal kapital. Modal bisa disewakan atau ijarah dan akan mendapatkan return on capital dalam bentuk upah atau ujrah. Sedangkan uang tidak bisa disewakan karena uang bukan komoditas, hanya bisa dipinjamkan atau qard, tetapi tidak diperbolehkan pengembaliannya melebihi pokoknya. Kelebihan demikian masuk dalam kategori riba. Secara konvensional, uang
atau modal adalah barang pribadi atau private goods. Uang dapat dimonopoli, artinya menjadi kepemilikan perorangan. Uang diinvestasikan pada proses produksi atau tidak, mereka tetap harus mendapat lebih banyak uang. Secara Islam, uang adalah barang halayak atau public goods. Uang untuk masyarakat banyak, bukan monopoli perorangan, sehingga masyarakat dapat menggunakan tanpa ada hambatan dari orang lain. Oleh karena itu, menumpuk uang sangat dilarang, karena kegiatan menumpuk uang akan mengganggu orang lain menggunakannya. Modal adalah barang pribadi atau private goods. Modal atau kapital adalah barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia yang diperlukan bukan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara langsung, sehingga diperlukan proses produksi terlebih dahulu dan akan menghasilkan keuntungan. Sehingga dalam Islam, modal sebagai barang pribadi atau private goods harus diinvestasikan dalam proses produksi. Dengan demikian, kita baru akan mendapatkan lebih banyak uang. Secara konvensional, uang atau modal adalah flow konsep menurut Fisher, uang atau modal adalah stock konsep menurut Cambridge. Cambridge mengatakan bahwa uang adalah salah satu cara untuk menyimpan kekayaan atau store of wealth. Teori permintaan uang merupakan Cambridge didasarkan kepada pendekatan kebutuhan masyarakat memegang uang tunai atau class balance approach. Secara Islam, uang adalah flow konsep. Uang harus diputar terus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Untuk itu, uang perlu digunakan untuk investasi di sektor real. Uang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat. Sementara, jika uang ditahan, maka dapat menyebabkan macetnya roda perekonomian. Penyimpanan uang yang telah mencapai haulnya, menurut ajaran Islam akan dikenakan zakat. Modal adalah stok konsep, variabel yang mengukur suatu kuantitas pada waktu tertentu. Aspek ketiga adalah nilai waktu. Secara konvensional, nilai waktu atau time value of money, jumlah nilai uang di masa depan akan berubah. Hal ini merupakan kekeliruan besar dalam ekonomi Islam karena uang bukan makhluk hidup yang bisa beranak atau berkembang biak. Secara Islam, nilai ekonomi waktu atau economic value of time. Waktu mempunyai nilai ekonomi jika digunakan untuk berproduksi atau bisnis, sehingga akan menghasilkan return. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Dari penjabaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa uang adalah satuan nilai standar atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Uang berperan menghargai secara aktual barang dan jasa. Uang sebagai satuan nilai memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Al-Ghazali berpendapat uang ibarat cermin yang berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat merefleksikan harga suatu barang maupun jasa. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Untuk saat ini, uang tunai yang beredar umumnya masih berbentuk uang kertas dan uang logam. Sedangkan untuk uang tidak tunai berkembang pesat pasca era giralisasi dalam bentuk giro, tabungan, bahkan berkembang dalam bentuk internet banking, debit cards, ATM, smart card atau penggunaan chip pada sebuah kartu dengan mengisi sejumlah uang di dalam chip. Sejak awal sejarah manusia, orang-orang bekerja keras di dalam kehidupan untuk memenuhi terjaminnya kebutuhan barang dan jasa, dan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan bagi mereka. Dengan demikian, mendorong manusia untuk saling tukar-menukar hasil produksi. Pada awalnya, manusia tidak mengenal uang, tetapi melakukan pertukaran antar barang dan jasa secara barter. Pentingnya uang menjadi salah satu pilar ekonomi. Uang memudahkan proses pertukaran komoditas dan jasa. Setiap proses produksi dan distribusi pasti menggunakan uang. Perkembangan uang terjadi di berbagai bangsa, seperti bangsa Lydia pada tahun 570 sampai 546 sebelum Masehi. Pertama kalinya masa ini dikenal dengan mata uang emas dan perak yang halus dan akurat. Bangsa Yunani memulai masa percetakan uang pada tahun 406 sebelum Masehi. Mata uang utama mereka adalah drachma yang terbuat dari perak. Bangsa Romawi pada masa sebelum abad ketiga sebelum Masehi menggunakan mata uang yang terbuat dari perunggu yang disebut aes atau aes sinactum aes rod. Bangsa Persia mengadopsi percetakan uang dari bangsa Lydia setelah penyerangan mereka pada tahun 546 sebelum Masehi. Uang dicetak dari emas dan perak dengan perbandingan 1:13,5. Serta dalam pemerintahan Islam pada masa kenabian. Bangsa Arab di Hijaz pada masa jahiliyah menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa dinar dan dirham emas Hercules, Bizantium dan dirham perak dinasti Sassanid dari Irak, dan sebagian mata uang bangsa Himyar dan Yaman.
Pada masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar tidak melakukan perubahan terhadap mata uang yang beredar. Pada masa dinasti Muawiyah, percetakan uang pada masa dinasti Muawiyah masih meneruskan model Sasanid dengan menambahkan beberapa kalimat tauhid seperti pada masa Khulafaur Rasyidin dan pada masa dinasti Abbasiyah dan sesudahnya. Pada masa ini ada dua fase dalam percetakan uang, yaitu fase pertama terjadi pengurangan terhadap ukuran dirham, kemudian dinar. Fase kedua, ketika pemerintahan melemah dan para pembantu dari orang-orang Turki campur tangan dalam urusan kenegaraan. Kemudian secara umum dalam ekonomi Islam, uang memiliki 4 fungsi utama, yaitu alat tukar, satuan hitung, alat penyimpan kekayaan, dan standar pencicilan utang. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang itu adalah uang, bukan kapital. Dalam Islam tidak dikenal dengan money demand of speculation, karena spekulasi tidak diperbolehkan. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, konsep uang time value of money merupakan nilainya uang yang bertambah karena perjalanan waktu, bukan didasarkan pada aktivitas ekonomi apa yang dilakukan. Kemudian dari perbedaan uang dalam Islam dan konvensional terdapat 3 aspek, yaitu aspek fungsi, aspek substansi, dan aspek nilai satuan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini video cuplikan dari profil kampus saya, YAIN Metro Lampung. Located in the middle of the city that upholds the values of education, YAIN Metro is the only Islamic state institute in Metro City. It takes 30 minutes from Lampung provincial capital. YAIN Metro is committed to generating the nation's next generation that upholds the values of Islam and equality. YAIN Metro has 4 faculties and 1 graduate program. Each department in Faculty of Tarbiyah and Teacher Science. Three department in Faculty of Sharia. Institut Agama Islam Negeri YAIN Metro dengan akreditasi institusi B menerima mahasiswa baru melalui seleksi mandiri. Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul dalam sosio-eko-teknopreneurship, berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, merupakan visi Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Dengan visi tersebut, kami siap membentuk putra-putri bangsa menjadi sarjana yang inovatif, humanis, dan mandiri, melalui berbagai program dan manajemen yang berkualitas. YAIN Metro juga didukung dengan sumber daya manusia, baik dosen maupun tenaga kependidikan yang sangat memadai. Dosen bergelar akademik profesor ataupun guru besar, demikian pula dosen-dosen bergelar doktor dan magister. YAIN Metro dilengkapi dengan pembelajaran yang multimedia, ruang kuliah, perpustakaan, dan laboratorium yang representatif, serta sarana pengembangan bakat dan minat mahasiswa. Mari bergabung dengan YAIN Metro, bersama-sama kita membentuk generasi muda yang islami, yang mandiri dan berkarakter.
IAIN Metro, kampus pilihanku. Berikut ini cuplikan video Provinsi Lampung. Lampung laju dikenal, hasil pilado, rebutan kaum modal, wawai pemandangan di pinggir Teluk Lampung, belum bersuko-suko, laman landingga gunung, saya miru wajurai, ino lambang saya agung.